Video One Day One Soal edisi ke-73 ini membahas satu soal tentang persamaan garis lurus. Saya ambil dari SPMB tahun 2005. Ini adalah dalam rangka mendukung teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mempersiapkan matematika UTBK Sainteknya teman-teman, atau matematika UMGM maupun matematika SIMA UI. Dan nanti saya tambah satu soal untuk teman-teman berlatih dari SIMA UI tahun 2011. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu soal latihan dari video edisi kemarin, edisi 72, yaitu ini, dari SBMPTN tahun 2016. Ini soal latihan dari video kemarin ya teman-teman ya, saya harap teman-teman sudah mencobanya terlebih dahulu. Oke, sekarang akan saya bahas suatu garis yang melalui titik 0,0 membagi persegi panjang dengan titik-titik sudut 1,0, 5,0, 1,12, dan 5,12 menjadi dua bagian yang sama luas. Gradien garis tersebut adalah berapa? Oke, ilustrasinya seperti ini. Garisnya melalui 0,0 dan ada persegi panjang ya. Ada persegi panjang nanti, ini garis, ini sumbu Y misalnya teman-teman. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Garisnya melalui 0,0. Kemudian ada titik sudut dari persegi panjang itu 1,0 di sini. 5,0. Kemudian 1,12. 12 kita misalkan di sini ya, ini 12 misalnya nih. 1,12 dan 5,12. Nah, berarti inilah persegi panjangnya itu teman-teman, yaitu ini dia. Nah, ini persegi panjangnya ya. Kemudian garisnya melalui 0,0. Garis ini membagi persegi panjang ini menjadi dua bagian dengan luas yang sama. Gradiennya berapa? Oke, berarti garisnya harus seperti ini teman-teman ya. Nah, harus seperti ini garisnya. Ya. Ini persamaan garis. Nah, kita tahu persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Dengan M itu gradiennya ya. C itu konstan. Coba perhatikan, karena garisnya melalui 0,0. Nah, garisnya melalui titik. Garis melalui titik itu substitusi teman-teman. Itu melalui 0,0. Berarti kita substitusi 0,0. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. 0 sama dengan M kali 0 tambah C. Oh, berarti C-nya 0. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX doang ya, karena C-nya 0. Oke, kata soal luasnya ini sama. Luasnya sama, perhatikan ini panjangnya ini sama teman-teman. Ya. Kemudian ini harus sama dong dengan ini. Dan yang sini harus sama dengan sini. Ya kan? Perhatikan, ini sama dengan sini. Berarti kan ini sebangun, teman-teman. Nah, luas segitiga ini sebangun. Ya kan? Karena sebangun berarti ini panjangnya sama dengan sini. Maka ini juga sama dengan sini. Sorry, ini bukan sekedar sebangun, tapi kongruen. Ini sama dengan sini. Dan ini sama dengan sini. Yaitu jaraknya 1. Karena jaraknya 1, padahal di sini 5 itu teman-teman, maka yang sini pasti 6 ya. Nah, ini. Artinya apa? Artinya garisnya itu melalui titik X-nya 6, Y-nya 12. Melalui titik 6,12. Nah, karena melalui titik, ingat, setiap ada kata-kata melalui titik, titiknya itu disubstitusi. Berarti melalui 6,12. Kita substitusi. X-nya 6, Y-nya 12. 12 sama dengan M kali 6 atau 6M. Nah, ketemulah M-nya adalah 2. M itu adalah gradien garisnya. Jadi gradiennya 2 teman-teman. C. Oke, bagaimana seandainya cara ini tidak terfikirkan oleh teman-teman? Nah, kita bisa mencarinya pakai cara lain, yaitu pakai integral. Nah, kalau pakai integral teman-teman, luas ini sama dengan luas ini.
Atau kalau enggak, ini kan persegi panjang tuh. Kan enak tuh. Panjangnya lebar ya. Nah, luas persegi panjang itu adalah dua kalinya luas ini. Alasannya ini dan ini sama, ya kan? Nah, kita bisa pakai itu. Nah, kita kerjain nggak? Nah, coba kita kerjain ya, pakai luas ya. Luas persegi panjang itu sama aja dengan 2 kali luas trapesium yang bawah, atau saya sebut ini luas 1 deh. Nah, luas 1 gitu. Persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya dari 1 sampai 5 berarti 4. Kemudian lebarnya 12. Berarti 4 kali 12 panjang kali lebar ya. 2 kali luas 1 itu integral, teman-teman. Integral ini batas paling kiri itu 1, paling kanan itu 5. Berarti dari 1 sampai 5. Fungsi yang diintegralkan harus atas kurangi bawah. Daerah ini atasnya itu ini, teman-teman. Nah, yaitu Y sama dengan MX. Ini tadi ya. Berarti MX kalau gitu. Dikurang yang bawah. Yang bawah dari daerah ini kan ini. Sumbu X. Sumbu X itu persamaannya Y sama dengan 0. Berarti dikurangi 0. Nah, gini ya. Dah kita proses, ini 48, 2 dikali integral MX dx. Karena ini dx, berarti pangkat X naik, teman-teman. Semula pangkat 1 jadi pangkat 2. Berarti sini per 2. Nah, gitu ya. Batasnya dari 1 sampai 5. Nah, ini 2-nya bisa coret. Sekarang kita masukkan batasnya untuk yang atas terlebih dahulu. M kali 5 kuadrat berarti 25M. Dikurangi sekarang yang bawah, M-nya, X-nya ganti 1. M kali 1 kuadrat berarti M. Ketemulah 48 itu 24M. Jadi M-nya 48 bagi 24 itu 2. Perhatikan, sama kan seperti tadi ya. Oke, jadi ada 2 alternatif. Teman-teman kalau bisa kerjain semuanya, kuasai semuanya. Karena kalau kita menguasai banyak metode penyelesaian soal, teman-teman, kita akan lebih siap saat menghadapi ujian. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan soal yang saya bagikan sekarang dari SPMB tahun 2005. Persamaan garis yang memotong parabola ini di titik X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2 adalah berapa? Kita bikin ilustrasinya ya supaya lebih mudah ya. Parabola terbuka ke atas. Sebenarnya tidak harus persis, nggak apa-apa teman-teman. Ilustrasi itu hanya supaya kita tahu apa yang akan kita kerjakan berikutnya ya. Oke, misalnya parabolanya ini garisnya memotong, anggap aja seperti ini. Di titik X-nya 1 sama negatif 2. Tentu yang kiri negatif 2 itu ya. Yang sebelah kanan ini X-nya yang 1 ya. Nah, coba perhatikan, titiknya ini terletak di parabola. Padahal parabolanya ada persamaannya. Nah, kita substitusi atau kita masukkan. X-nya ganti negatif 2, Y-nya berapa? Masukkan sini ya. Nah, kita masukkan. X-nya negatif 2, berarti Y-nya negatif 2 kuadrat. 4, 2 kali negatif 2. Negatif 4, negatif 1. Hasilnya negatif 1. Berarti negatif 2 itu pasangannya negatif 1. Selanjutnya titik ini juga terletak di terletak di parabola ya. Kita masukkan ya. X-nya 1, berarti Y-nya 1 kuadrat ya. 1, 2 kali 1 itu 2. Dikurang 1, hasilnya 2. 1 pasangannya 2. Nah, sekarang kita peroleh garisnya itu berarti melalui titik negatif 2, negatif 1 dan 1,2. Nah, kita tahu persamaan garis itu, teman-teman. Y sama dengan MX tambah C. Atau teman-teman mau pakai Y negatif Y1 sama dengan M, X negatif X1 juga boleh. Terserah teman-teman ya. Nah, kita pakai yang ini deh. Pakai yang ini, coba perhatikan. Titiknya ini terletak di garis. Artinya bisa kita substitusi. Kita substitusi yang ini dulu. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Negatif 1 sama dengan M kali negatif 2, negatif 2M tambah C.
Nah, ini juga terletak di garis substitusi. X-nya 1, Y-nya 2. M kali 1 tambah C. Nah, bisa kita eliminasi teman-teman. Ini dikurang ya, negatif 3, ini negatif 3M. Ketemulah M-nya 1, masukkan ke sini. M-nya 1, C-nya berarti harus 1 ya, supaya jumlahnya itu 2, ya kan? Nah, M ketemu, C ketemu, berarti ketemu persamaan garis G itu teman-teman. Jadi, garis G-nya adalah Y sama dengan MX. M-nya 1, berarti 1X tambah C tambah 1. Yang A. Oke, mudah ya. Jadi kata kuncinya itu, garis itu persamaannya ini. Kemudian kalau ada kurva apapun melalui titik, seperti ini, parabola ini melalui titik ini, nah itu artinya titiknya bisa kita substitusi ke persamaan kurva. Nah ini tadi, ketemulah dua titik ini. Selanjutnya garis itu kan tadi persamaannya ini, dan dua titik itu terletak di garis berarti bisa kita substitusi. Terus kita eliminasi, ketemulah M sama C-nya. Jadi itu kuncinya teman-teman. Kalau pakai ini juga boleh teman-teman ya, terserah teman-teman ya pakai yang mana. Hanya kalau pakai ini X1 Y1-nya mana? Terserah teman-teman, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Hasilnya akan sama aja. Oke, selanjutnya coba teman-teman latih ini soal Simak UI tahun 2011. Ya. Pembahasannya akan saya bikinkan di video yang akan datang atau video edisi 74. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang teman-teman ya. Siapa tahu mereka memerlukan video ini. Terima kasih semuanya.